Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan tugas akhir mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Digital bagi Mahasiswa, yang disusun oleh ketua kita yaitu Hafiz Nugraha, Raka Putra Hadiningrat, Muhammad Tamam, Rifki Opianta, Andika Arnes, Saputra. Ya, jadi sekarang ini cara belajar mahasiswa untuk banyak itu sudah berubah. Kalau dulu kita cuma mengandalkan kelas formal di kampus, sekarang belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja lebih fleksibel. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube udah jadi tempat baru buat belajar, bukan cuma buat hiburan, tetapi juga jadi ekosistem digital yang penuh konten edukasi. Salah satu kekuatan besar di sana yaitu adalah user generated content atau konten yang dibuat oleh pengguna sendiri. Jadi siapa aja bisa berbagi ilmu, pengalaman, informasi tanpa harus jadi pakar dulu. Karena itu media sosial sekarang banyak dimanfaatkan sebagai sarana edukasi digital dan yang mau kita analisis adalah seberapa efektif sebenarnya media sosial dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Habis. Tujuan di sini untuk mengkaji pemanfaatan media sosial sebagai edukasi digital, lalu menganalisis efektivitas, manfaat, dan tantangannya. Lalu sebagai mahasiswa yang cerdas, kita harus berhati-hati dalam melihat informasi serta edukasi yang berada di media sosial. Landasan teori yang pertama, media sosial, Kaplan dan Henley, aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pertukaran konten pengguna. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, bagi informasi, dan menciptakan konten secara online. Lalu di situ ada edukasi digital. Edukasi digital, pemanfaatan teknologi, yaitu video, infografis, mini course untuk memperluas akses belajar. Hingga konten edukatif yang disajikan melalui media sosial membantu memperluas akses terhadap materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Lalu literasi digital, kemampuan mengevaluasi informasi, membedakan valid dan versus hoax di sini untuk berinteraksi dan berinteraksi secara aman. Penelitian yaitu ada proses pengumpulan wawasan dari penelitian terlebih dahulu. Terus yang kedua ialah mengkaji perilaku pembelajaran digital. Yang ketiga, analisis konten user atau generate content atau UGC dan tingkat literasi digital. Hasil pemanfaatan media sosial yaitu dari berbagai macam, dari Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Aktivitas mahasiswanya yaitu bisa mencari tambahan mata kuliah seperti di luar jam mata kampus ataupun ikuti yang lainnya. Yang kedua ialah mengikuti akun edukatif seperti sains, teknologi, dan ekonomi. Yang ketiga ialah diskusi daring via kolom komentar atau grup WhatsApp atau Telegram. Yang keempat, meningkatkan hard skill kalian seperti editing, presentasi, atau pemrograman. Selanjutnya adalah dampak positif pola belajar baru. Yang pertama adalah kemandirian atau self learning. Mahasiswa aktif memilih sumber informasi yang relevan. Yang kedua adalah fleksibilitas. Belajar bisa dilakukan kapan saja di mana saja atau non formal. Yang ketiga adalah kritis. Kemampuan membandingkan materi dari berbagai platform yang berbeda. Tantangan dan hambatan. Masalah utamanya adalah yang pertama adalah maraknya hoax atau misinformasi. Informasi palsu yang berisiko menyesatkan pemahaman akademik. Yang kedua, literasi digital rendah. Kesulitan membedakan konten valid dan tidak valid.
Yang ketiga adalah distraksi, gangguan dari konten hiburan yang memecah konsentrasi. Lalu yang terakhir adalah ketergantungan info instan, kurangnya pendalaman materi secara komprehensif. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah media sosial efektif sebagai sarana edukasi digital yang cepat dan fleksibel. Perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap hoax. Rekomendasinya adalah kampus perlu menyediakan program penguatan literasi digital. Mahasiswa harus dibimbing untuk memilih sumber kredibel. Pemanfaatan yang bijak akan meningkatkan mutu pembelajaran. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,